anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan belajar bagaimana bermain bola basket. Untuk bisa bermain bola basket, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tentang peraturan permainan bola basket itu sendiri. Yang kedua tentang teknik bermain bola basket. Hari ini kita akan belajar tentang peraturan permainan bola basket. Peraturan permainan bola basket sangat banyak. Hal ini terjadi karena permainan bola basket dibatasi oleh waktu yang sangat pendek, yaitu 10 menit tiap kuarter, di mana 5 lawan 5 dengan lapangan yang seluas 15 kali 28 sangat berisiko bersentuhan atau kontak bodi pemain. Maka peraturan dalam permainan bola basket sungguh sangat banyak. Mari kita pelajari satu demi satu. Dimulai dari yang pertama adalah peraturan 3 detik atau 3 second rule, yaitu pemain tidak diperbolehkan berada di daerah bersyarat lawan lebih dari 3 detik. Wasit akan menghitungnya ketika pemain itu berada di situ dengan demikian caranya. 1001, 1002, 1003 tidak pergi, peluit akan dibunyikan. Itu peraturan yang pertama. Yang kedua, peraturan 5 detik. Peraturan 5 detik adalah di mana pemain berhak memegang bola lamanya 5 detik. Ketika bola dalam penguasaan, dia boleh memegang selama 5 detik atau 5 hitungan wasit. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 tidak dimainkan, maka dia kena pelanggaran yang namanya bola pegang, handball. Itu yang 5 detik. Yang 8 detik adalah di mana regu yang kemasukan, maka bola harus melewati garis tengah lapangan dalam waktu 8 detik. Setelah itu ada peraturan 24 detik, yaitu dalam 24 detik regu yang menguasai bola harus telah melakukan percobaan melakukan shoot atau shooting di ring lawan, baik itu masuk atau tidak masuk. Peraturan itu dibuat supaya pemain atau tim yang telah memenangkan skornya cukup tidak bisa memainkan bolanya di daerah sendiri seperti dalam permainan sepak bola. Di bola basket, peraturan itu dibuat supaya satu, pemain bergerak, beraktivitas, dan batasan waktu itu sangat krusial. Yang terakhir adalah peraturan 30 detik. Artinya apa 30 detik? Tiap tim berhak minta time out atau waktu permainan dihentikan sebentar, lamanya 30 detik, di mana pelatih dan pemain saling berkoordinasi tentang strategi yang akan digunakan. Itu untuk peraturan waktunya. Sedangkan lama permainannya adalah 10 menit kali 4 kali atau yang dalam istilahnya disebut dengan quarter. Di antara sela quarter ini ada jeda lamanya 3 menit sampai dengan 5 menit. Bila nanti quarter ketiga, maka akan terjadi tukar tempat di dalam memasukkan bola ke dalam ring. Itu anak-anak yang hari ini kita akan pelajari bersama tentang peraturan waktu dalam permainan bola basket. Yang kedua yaitu tentang pelanggaran. Pelanggaran ada 2, yaitu 1, pelanggaran pemain. Misal pemain menggunakan tangan yang tidak sah atau illegal for use hand, penggunaan tangan yang tidak sah. Bisa 1, narik baju pemain lawan, melakukan pukulan, atau menarik badan lawan. Itu tidak diperkenankan dalam permainan bola basket, di mana lawan merasa dirugikan. Yang kedua, contoh pelanggaran pemain itu adalah pemain mengeluarkan
atau mengganggu konsentrasi lawan ketika akan melakukan shoot ataupun gerakan layup dengan mengeluarkan kata-kata yang cukup mengganggu sehingga wasit merasa bahwa pemain tersebut mengganggu konsentrasi. Itu juga tidak diperbolehkan dalam permainan bola basket. Ya, yang berikutnya kesalahan. Kesalahan adalah berhubungan dengan pemain itu sendiri dengan teknik permainan bola basket. Contoh real, dribble itu harusnya setinggi ini, dia melakukannya melebihi pundak pemain, hingga pemain lawan merasa terganggu dengan ini. Ya, selalu berhubungan dengan pemain dengan tekniknya. Yang kedua, dia memegang bola ini boleh hanya 2 langkah. Dia melakukannya lebih dari 2 langkah nanti dalam gerakan layup. Yang ketiga, dia melakukan bola kemudian bergeser sebelum bola dijatuhkan, dia sudah melangkah dulu. Ini juga tidak diperkenankan. Dalam bola basket disebut dengan traveling. Yang terakhir dalam peraturan yang berhubungan dengan pemain itu sendiri adalah bola jump shoot tetapi tidak dilepaskan. Sudah melakukan jump shoot, bola tidak terlepas dan dia jatuh kembali ke tanah. Istilahnya dalam bola basket kita sebut dengan jumping. Itu yang kedua, peraturan permainan bola basket yang kedua. Yang ketiga itu berhubungan dengan tim itu sendiri. Yang pertama, tim harus memakai kostum yang sama. Kalau berwarna kuning dan biru, semuanya kuning dan biru. Yang pertama, kostum tim itu ada 2, yaitu dibagi 2, gelap dan terang. Terang berarti dominasi warna putih, sedangkan gelap non warna putih. Itu yang pertama. Yang kedua, pelanggaran tim adalah tim harus datang tepat waktu sebelum pertandingan dimulai, karena ini akan mengganggu pertandingan-pertandingan berikutnya. Pelanggaran tim yang terakhir adalah tim memasukkan pemain yang bukan sesuai dengan kriteria persyaratan pertandingan. Contoh, dia memasukkan dari pemain sekolah lain. 2, usianya sudah melebihi batas, maka itu tidak diperkenankan. Sehingga kesalahan tim akan membuat tim itu dicoret dari pertandingan saat dalam kompetisi penyelenggaraan tersebut dilakukan. Begitu anak-anak, kita akan menuju ke lapangan dan mempraktekkan seluruh peraturan permainan bola basket. Sampai ketemu di lapangan. Baik, saya praktekkan untuk peraturan tadi. Yang pertama adalah peraturan 3 detik. Di sini ada daerah yang namanya daerah bersyarat atau bentuknya bisa trapesium atau persegi panjang. Bila kita berada di daerah lawan, kita hanya diberi waktu 3 detik untuk berada di sini. Setelah itu harus segera melakukan shoot atau tembakan ke ring. Jangan terlalu lama. Di sini wasit akan segera menghitung 1001, 1002, 1003 dan bola itu harus terlepas untuk ke ring yang berikutnya. Peraturan 5 detik. 5 detik adalah penguasaan bola, di mana saya boleh memegang bola karena saya terhalang oleh lawan. Saya hanya diberi waktu untuk melakukannya ini, lamanya adalah 5 detik. Biasanya pemain akan melakukan gerakan pivot untuk melindungi bola agar tidak terebut oleh lawan. Peraturan 5 detik. Yang 8 detik, ketika bola itu masuk di dalam ring, kemudian kita akan melewati garis tengah lapangan. Itu kan adalah 8 detik, baru kita masuk ke daerah lawan. Setelah melewati daerah lawan, maka waktu 24 dikurangi 8, tinggal 16 detik. Kita bisa memainkan bola di daerah lawan ini, untuk kemudian harus dilakukan percobaan dengan shoot. Masuk, tidak masuk, harus melakukan tembakan. Itu peraturan yang 24 detik. Sedangkan 30 detik biasanya ketika bola mati, pelatih akan minta yang namanya istilahnya time out, yaitu 30 detik. Minta waktu permainan dihentikan sebentar. Biasanya akan berada di daerah masing-masing
dan pemain bersama dengan pelatih akan berbicara berkenaan dengan strateginya. Itu anak-anak untuk peraturan waktunya, sedangkan berkenaan dengan pelanggaran, saya akan memberikan contoh ketika bagaimana yang disebut dengan traveling. Biasanya dimulai dari gerakan layup. 1, 2, 3. Oke. Ini tidak diperkenankan karena 3 langkah, yang boleh hanya 2 langkah. Gerakan yang benar untuk layup. Oke. Tadi gerakan yang benar untuk layup ya. Sedangkan pelanggaran yang berkenaan dengan jumping adalah bola yang saya angkat untuk shoot tapi saya tidak jadi melepaskan. Kembali lagi. Harusnya ketika sudah melompat, bola dilepaskan ya, untuk kering atau bisa masuk atau ke papan, terserah mana yang mau diarah untuk jumpingnya. Sedangkan untuk pelanggaran yang lain, biasanya sambil jalan wasit akan memberitahu apa yang terjadi oleh pemain itu. Maka pemain sekali lagi tinggal menunggu peluit wasit. Wasit akan menghentikan dan kemudian akan memberikan arahan berkenaan jenis pelanggaran apa yang kalian lakukan. Oke, sampai di sini ya anak-anak. Selanjutnya kita akan ketemu lagi tentang teknik bermain bola basket. Sampai jumpa. Anak-anak, setelah kita berolahraga, jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga 3M. 1, cuci tangan, jaga jarak dengan teman, dan yang terakhir kita harus memakai masker supaya kita tetap terlindung dan tetap sehat selalu. Oke, semangat, tetap sehat.